Di sudut jalan kecil yang jarang dilalui orang di pinggiran kota Cirebon, berdiri sebuah bangunan kayu sederhana yang sudah berumur puluhan tahun. Papan nama yang terbuat dari kayu tua bertuliskan Warung Sate Pak Mukhlis, dengan huruf yang sudah mulai memudar dimakan waktu. Meskipun letaknya agak tersembunyi, warung ini selalu dipenuhi pengunjung, terutama saat malam menjelang. Banyak orang bilang, sate di sini memiliki rasa yang luar biasa, dagingnya lembut, bumbunya meresap sempurna, dan memiliki aroma yang khas yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Namun, di balik kelezatan itu, tersimpan kisah misteri yang membuat sebagian orang ragu untuk datang. Rian, seorang pemuda yang baru saja pindah ke Cirebon karena tugas kerja, pertama kali mendengar tentang warung itu dari teman kerjanya. "Kamu belum pernah coba sate Pak Mukhlis?" "Wah, sayang sekali, itu sate paling enak di kota ini," kata Dito, teman kerjanya, saat istirahat makan siang. "Tapi katanya letaknya agak jauh ya, dan banyak cerita aneh tentang tempat itu," jawab Rian dengan ragu. Dito hanya tertawa. "Ah, itu cuma omong kosong orang tua saja. Coba saja datang, kamu pasti ketagihan." Karena penasaran, malam itu Rian memutuskan untuk mengunjungi warung tersebut. Jalan menuju ke sana memang agak gelap dan sepi. Lampu jalan yang ada terlihat redup, dan suara kendaraan sangat jarang terdengar. Sesampainya di sana, Rian melihat warung itu cukup ramai. Aroma sate yang sedang dibakar langsung menyapa hidungnya, membuat perutnya terasa lapar. Di depan tungku pembakaran, ada seorang pria tua yang berbadan kurus, berkulit hitam legam karena asap pembakaran, dan matanya yang tajam menatap ke arah daging yang sedang ia bakar. Itulah Pak Mukhlis, sang pemilik warung. Rian duduk di salah satu meja kosong. Tak lama kemudian, seorang pelayan wanita yang diam dan wajahnya terlihat pucat menghampirinya. Ia memesan 10 tusuk sate kambing dan segelas teh manis hangat. Saat makan, Rian benar-benar terkejut. Rasanya sangat lezat, jauh lebih enak dari sate yang pernah ia makan sebelumnya. Dagingnya sangat lembut, bahkan terasa seperti meleleh di mulut. Namun, ada satu hal yang membuatnya merasa aneh. Ia tidak bisa mengenali jenis daging itu. Walaupun dibilang sate kambing, tekstur dan rasanya agak berbeda dari biasanya. Saat ia sedang makan, ia melihat ada seekor kucing hitam yang sedang duduk di sudut warung. Kucing itu menatapnya dengan tatapan yang tajam dan seram, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Setelah selesai makan, Rian pergi ke tempat pembuangan sampah di belakang warung untuk membuang tisu bekas makan. Saat berjalan melewati gudang penyimpanan daging yang pintunya agak terbuka, ia mendengar suara samar-samar. Tolong aku." Rian terkejut. Ia mengintip dari celah pintu itu. Di dalam sana, ruangan itu agak gelap, namun ia bisa melihat tumpukan daging yang digantung. Namun, ada satu hal yang membuat darahnya terasa membeku. Di salah satu sudut ruangan, ada sebuah gelang tangan yang terlihat seperti gelang yang biasa dipakai manusia, dan di sebelahnya ada sisa pakaian yang sudah robek dan berdarah. Rian langsung mundur perlahan dengan jantung yang berdegup kencang. Ia teringat cerita yang pernah ia dengar tentang orang-orang yang hilang secara misterius di sekitar daerah itu, dan tidak pernah ditemukan lagi jejaknya. Ia segera kembali ke meja makan, membayar uang makannya dengan tergesa-gesa, dan hendak pergi. Namun, saat ia berbalik badan, Pak Mukhlis sudah berdiri tepat di depannya dengan wajah yang dingin dan mata yang tajam menatapnya. "Sudah selesai, Nak? Apakah rasanya enak?" tanya Pak Mukhlis dengan suara yang rendah dan serak. Rian menelan ludah. Iya, Pak, sangat enak. Terima kasih. Datang lagi ya, besok akan ada daging yang lebih segar," ujar Pak Mukhlis sambil tersenyum tipis. Namun senyum itu terlihat sangat menakutkan di mata Rian. Sesampainya di rumah, Rian langsung merasa mual dan memuntahkan semua makanan yang baru saja ia makan. Ia tidak bisa tidur semalaman karena teringat pemandangan yang ia lihat di gudang penyimpanan daging itu. Keesokan harinya, Rian mendengar kabar bahwa warung sate Pak Mukhlis sudah tutup. Konon, malam itu juga, setelah Rian pergi, ada sekelompok orang yang datang ke sana untuk menyelidiki keberadaan orang yang hilang. Namun, saat mereka sampai di sana, warung itu sudah kosong dan Pak Mukhlis beserta pelayannya sudah menghilang entah kemana. Sejak saat itu, warung itu tidak pernah dibuka lagi. Namun, konon katanya, di malam hari, kadang-kadang masih bisa tercium aroma sate yang sedang dibakar dari arah bangunan itu, dan terdengar suara orang meminta tolong dari dalam sana. Banyak orang yang percaya bahwa daging yang dijual di warung sate Pak Mukhlis bukanlah daging kambing atau sapi, melainkan daging manusia. Namun,
tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan hal itu, dan kasus itu pun ditutup sebagai kasus hilang yang tidak bisa dipecahkan. Sejak kejadian itu, Rian tidak pernah lagi makan sate di tempat yang tidak ia kenal. Dan setiap kali ia melewati jalan di dekat bekas warung itu, ia selalu berjalan dengan cepat dan tidak berani menoleh ke arah bangunan tua itu. Beberapa bulan setelah warung itu tutup, suasana di sekitar sana menjadi semakin mencekam. Bangunan kayu itu kini terlihat semakin reot. Papan namanya sudah tergantung setengah lepas, dan rumput liar mulai menutupi halamannya. Warga sekitar enggan melewati tempat itu, terutama saat malam tiba. Rian pun masih sering terbayang-bayang akan kejadian malam itu. Ia selalu bertanya-tanya, kemana perginya Pak Mukhlis dan pelayannya? Apakah mereka berhasil melarikan diri, atau ada hal lain yang terjadi? Suatu sore, saat Rian sedang berjalan pulang dari kantor, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang duduk di pinggir jalan, tidak jauh dari bekas warung Pak Mukhlis. Lelaki itu mengenakan pakaian yang lusuh dan wajahnya penuh kerutan. Ia memanggil Rian. "Nak, tunggu sebentar," panggil lelaki itu dengan suara serak. Rian berhenti dan menghampirinya. "Ada apa, Pak?" Lelaki itu menatap ke arah bangunan tua itu dengan pandangan yang sayu. "Apakah kamu salah satu orang yang pernah makan di sana?" tanyanya sambil menunjuk ke arah bekas warung Pak Mukhlis. Rian terdiam sejenak, lalu mengangguk perlahan. "Iya, Pak." "Memang kenapa?" Lelaki itu menghela napas panjang. "Saya adalah tetangga sebelah sana. Sudah puluhan tahun saya tinggal di sini. Sebenarnya, saya sudah curiga sejak lama dengan tingkah laku Pak Mukhlis. Tapi saya tidak pernah berani berbicara, karena saya takut." "Memang apa yang Bapak ketahui?" tanya Rian dengan penasaran. "Dulu, Pak Mukhlis bukan orang seperti itu," cerita lelaki itu. "Ia adalah orang yang ramah dan warungnya sangat bersih. Namun, sekitar 5 tahun yang lalu, istrinya meninggal dunia karena sakit keras. Sejak saat itu, ia berubah drastis. Ia menjadi pendiam, pemarah, dan warungnya pun menjadi agak kotor. Tapi anehnya, rasa sate yang ia jual justru semakin enak dan banyak peminatnya." Lelaki itu berhenti sejenak, seolah-olah sedang mengingat sesuatu yang menakutkan. "Suatu malam, saya terbangun karena mendengar suara kendaraan truk berhenti di depan warung itu. Karena penasaran, saya mengintip dari jendela kamar saya. Saat itu, saya melihat Pak Mukhlis dan pelayannya sedang mengangkat sesuatu yang terbungkus kain putih dari dalam truk itu. Benda itu terlihat panjang dan berat. Awalnya saya kira itu daging hewan, tapi saat bungkusan itu sedikit terbuka, saya melihat sesuatu yang membuat darah saya membeku. Itu adalah tangan manusia," ujar lelaki itu dengan suara gemetar. "Saya ingin sekali melaporkan hal itu ke polisi saat itu juga, tapi saya takut. Pak Mukhlis adalah orang yang misterius dan saya tidak tahu memiliki hubungan dengan siapa. Saya khawatir keselamatan keluarga saya akan terancam," tambahnya. Rian terdiam kaku. Ia semakin yakin bahwa apa yang ia lihat di gudang penyimpanan daging malam itu adalah benar. "Terus, Bapak tidak tahu kemana perginya Pak Mukhlis dan pelayannya?" tanya Rian lagi. Lelaki itu menggelengkan kepala. "Tidak ada yang tahu. Ada kabar yang mengatakan bahwa mereka tertangkap oleh polisi dan ditahan di penjara rahasia. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka kabur keluar pulau. Tapi ada satu cerita yang paling menakutkan," ujar lelaki itu sambil mendekatkan mulutnya ke telinga Rian. "Konon, pada malam setelah warung itu ditutup, ada sekelompok orang yang datang ke sana. Tapi itu bukan polisi, melainkan orang-orang yang kerabat dari korban hilang. Mereka membawa senjata tajam dan ingin membalas dendam. Terjadi perkelahian hebat di dalam warung itu, dan terdengar suara jeritan yang mengerikan. Keesokan harinya, saat warga berani mendatangi tempat itu, warung itu sudah kosong berantakan. Tidak ada mayat, tidak ada darah, dan tidak ada jejak yang tersisa. Hanya bau amis yang menyengat yang tercium dari dalam sana," bisik lelaki itu. Rian merinding mendengar cerita itu. "Jadi, apa yang sebenarnya terjadi pada mereka?" tanya Rian. Lelaki itu mengangkat bahu. "Tidak ada yang tahu pasti. Namun, sejak saat itu, banyak orang yang mengaku sering melihat penampakan dua sosok bayangan di dalam bangunan itu saat malam hari. Dan kadang-kadang, masih tercium aroma sate yang sedang dibakar. Diiringi dengan suara orang yang meminta tolong atau suara tawa jahat yang mengerikan. Ada yang bilang, itu adalah arwah penasaran dari Pak Mukhlis dan pelayannya yang tidak bisa tenang, atau mungkin arwah para korban yang ingin meminta keadilan." Setelah mendengar cerita itu, Rian segera berpamitan dan berjalan pulang dengan langkah yang cepat. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah lagi mendekati tempat itu. Hingga saat ini, misteri di balik hilangnya Pak Mukhlis dan pelayannya, serta nasib para korban yang hilang, masih belum terpecahkan.
dan bangunan bekas warung sate itu masih berdiri kokoh di sudut jalan itu, menjadi saksi bisu dari kisah mengerikan yang pernah terjadi di sana, dan menjadi tempat yang paling ditakuti oleh warga sekitar. Konon, jika Anda melewati tempat itu pada malam hari dan mendengar suara orang menawarkan sate dengan suara yang ramah, jangan pernah menoleh atau berhenti. Itu mungkin bukan tawaran makanan biasa, melainkan undangan menuju kematian.